يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah berada di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Tentunya ada sesuatu yang kita harapkan di 10 terakhir dari bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar bagaimana peristiwa yang agung terjadi di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, itu pada malam kemuliaan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahwasanya Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan para ulama menjelaskan di antaranya sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, di malam Lailatul Qadar. Lalu setelah itu turun kepada Nabi SAW selama 23 tahun, sebagaimana usia dakwah Nabi kita SAW. Nah, ini berbeda dengan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabi yang lain, di mana kitab-kitab yang lain itu diturunkan sekaligus. Sementara kitab yang diturunkan kepada Nabi kita SAW itu dengan 2 tahapan, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah kepada Nabi SAW itu bertahap selama 23 tahun. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwasanya Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar pertama kali, ya ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira. Ya, Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW, ya, bagaimana peristiwa itu terjadi di bulan Ramadan kala itu. Nah, sehingga malam Ramadan, malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, di bulan Ramadan tepatnya, di akhir-akhir Ramadan tepatnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena usia umat yang lain itu usia yang panjang. Nabi Nuh saja dakwahnya 950 tahun. Ya, bagaimana dengan usianya? Begitu juga dengan umat-umat yang lainnya, usianya panjang. Hanya saja usia yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit sekali yang lewat dari itu. Dan dengan kondisi usia yang singkat ini, yang berbeda dengan usia-usia umat Nabi sebelumnya, Allah memberikan kemuliaan kepada
umat Nabi Muhammad SAW, di mana suatu malam ketika mereka mendapatkan malam itu dengan beramal soleh, maka ternyata amalannya itu melebihi dari usianya, 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan karunia yang Allah hanya berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena Lailatul Qadar itu hanya dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka malam kemuliaan yang di dalamnya turun para malaikat. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat. Banyak malaikat yang turun. Dan Jibril juga turun dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Itu untuk menetapkan takdir makhluknya setahun yang akan datang. Jadi malam Lailatul Qadar, sehingga bumi terasa padat dengan kehadiran malaikat yang memang tidak diketahui oleh manusia karena mereka makhluk gaib. Dan ini merupakan keyakinan yang harus difahami oleh setiap muslim. Di malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan malaikat-malaikat turun ya dari langit menuju bumi untuk apa? Untuk suatu urusan yang besar. Untuk satu urusan yang besar. Dan pada saat itu hendaknya seorang benar-benar menghidupkan ibadah di malam itu, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, kepada kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Nah, artinya apa? Para malaikat yang memberikan salam kepada kaum muslimin yang beribadah di malam itu, artinya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terbitnya fajar. Jadi malam itu terjadi sampai terbitnya fajar. Dan malaikat senantiasa mendoakan kaum muslimin, kaum muslimat yang mereka menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahilah malam itu dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.